4 Juni kalau nggak salah akan digelar Formula E di Jakarta. Tetapi sampai saat ini untuk tendernya pun belum juga kelar, belum juga selesai. Ya kemungkinan Ketua PSI Giring akan tertawa ketika melihat berita ini. Yaitu apa? Yaitu tender sirkuit Formula E gagal dan belum ada satupun sponsor yang masuk. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah kita tahu kan, Giring ex vokalis Nidji tersebut seringkali bersilang pendapat dengan Anies Baswedan, dimana saling sindir ya tentang lokasi sirkuit Formula E. Dan bahkan kemarin Anies juga sempat mendatangkan grup band Nidji. Nah, dan bahkan Giring seringkali mengkritik tentang pelaksanaan Formula E, yaitu Giring Nidji meragukan lokasi sirkuit tersebut karena lokasi sirkuit tersebut ya terdapat bekas-bekas lumpur, bahkan bekas pembuangan lumpur. Nah, makanya itu ketika Giring mendengar berita jika proyek tender Formula E gagal, ya bisa jadi Giring Nidji sekarang ini tertawa terbahak-bahak karena kritikannya tersebut kemungkinan juga benar. Bahkan banyak di komisi DPRD yang meragukan lokasi sirkuit Formula E tersebut dibangun aspal karena bentuk dari tanahnya juga lembek alias berlumpur. Jadi tidak mungkin lah akan dibangun sirkuit di lokasi tersebut. Maka butuh dana ekstra jika akan dibangun sirkuit apalagi untuk Formula E. Nah, di sini beritanya juga tender sirkuit Formula E gagal, padahal 4 Juni kalau nggak salah akan digelar Formula E di Jakarta. Tetapi sampai saat ini untuk tendernya pun belum juga kelar, belum juga selesai. Apalagi untuk pembuatan mulai dari sirkuit, tribun-tribun penonton dan lain sebagainya. Nah, saya juga ragu apakah bisa dalam waktu kurang dari 4 bulan sirkuit Formula E tersebut bisa rampung sesuai rencana. Apalagi sisanya ya sekitar 129 hari lagi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Tak ada satupun sponsor, tender sirkuit Formula E juga gagal. Tender lelang pembangunan lintasan Formula E disebut gagal. Pengumuman gagal itu disampaikan melalui situs e-procurement Jakpro. Jasa rancang bangun proyek pembangunan lintas balap Formula E gagal, tulis keterangan dalam situs Jakpro, seperti dikutip dari detik.com pada Senin 24 Januari. Dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta hari ini, Direktur Pengelolaan Aset PT Jakpro, Gunung Kartiko, menyampaikan sponsor pendanaan Formula E belum secara resmi dibuka. Namun dia menyebut sudah ada beberapa sponsor yang berminat. Jadi sponsorship belum secara resmi kita open, tapi secara verbal, secara pendekatan networking yang berminat walaupun belum bisa kita declare di sini. Karena belum hitam di atas putih, ujarnya. Saat dikonfirmasi mengenai pengumuman tender yang gagal di situs Jakpro, Gunung tidak memberikan jawaban yang spesifik. Di situ, apa ini ya? Ya udah, kata Gunung usai rapat. Gunung menjawab pertanyaan wartawan apakah benar tender Formula E gagal. Seperti diketahui, PT Jakarta Propertindo Jakpro membuka lelang pekerjaan jasa rancang proyek pembangunan lintasan balap Formula E. Lelang dibuka 5 Januari hingga 6 Januari 2022. Dilihat detik.com pada Sabtu 8 Januari 2022. Di e-procurement, Jakpro mengumumkan lelang ditetapkan 4 Januari 2022 dengan subbidang konstruksi jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya, kecuali jalan layang, jalan rel kereta api, dan landas pacu bandara, dan jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi. Nama pekerjaannya jasa rancang bangun proyek pembangunan lintasan balap Formula E. Metode pengadaannya pelelangan dengan pasca kualifikasi. Nilai harga perkiraan sendiri mencapai 50 miliar. Pendaftaran lelang dibuka 2 hari, yakni 5 dan 6 Januari 2022. Kemudian pengambilan dokumen pada 6 hingga 7 Januari. Sementara jadwal
Unwising. Penjelasan teknis dilaksanakan pada 10 Januari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nilai HBS Rp50. Gunung Kartiko membenarkan laporan itu. Dia mengatakan nilai HBS 50 miliar itu hanya untuk pengaspalan. Nilai 50 miliar untuk pengaspalan saja, kata Gunung saat dimintai konfirmasi terpisah. Gunung Kartiko juga mengatakan saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mengikuti lelang tersebut. Nantinya siapa pemenang lelang ini akan diumumkan Jakpro. Ada beberapa perusahaan daftar lelang, belum bisa kami infokan, ujar Gunung. Diketahui ajang balap formula listrik Formula E kembali menjadi sorotan publik. Kritik dari pihak-pihak yang sejak awal menolak diselenggarakannya acara itu kembali berdatangan. Berita berikut adalah sederet fakta terkini tentang Formula E. Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang membandingkan Formula E dan MotoGP serta Asian Games tidak tepat. Anggota fraksi PDIP itu mempertanyakan keabsahan anggaran Formula E yang tidak masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Membandingkan MotoGP dan Asian Games dengan Formula E tidak masuk akal. MotoGP dan Asian Games adalah kegiatan pusat dan pedoman kerjanya beda dengan gubernur, kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya pada Senin 24 Januari 2022. Anggota Komisi B DPRD DKI itu mengatakan kegiatan gubernur diatur oleh Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan pengendalian APBD dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di situ jelas tertulis bahwa program prioritas harus masuk di RPJMD agar dapat dianggarkan dan diawasi. Kegiatan balapan Formula E yang dipaksakan masuk di APBD perubahan tidak masuk RPJMD sehingga anggarannya sejak awal tidak disiapkan, ujar Gilbert. Ketua DPRD DKI bantah Formula E amanah perda. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah klaim Gubernur Anies Baswedan yang menyebut penyelenggaraan Formula E karena diatur peraturan daerah atau perda. Pertama, saya beri klarifikasi, perda yang dimaksud Pak Anies adalah Perda APBD Perubahan 2019. Itu tentang pembayaran komitan fee, kata Prasetyo dalam keterangan tertulis pada Senin 24 Januari 2022. Padahal kata dia, Anies telah menaikkan instruksi gubernur kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk meminjam uang di Bank DKI. Perda APBD 2020 justru bukan untuk membayar komitan fee Formula E, tapi bayar utang ke Bank DKI, ujar Prasetyo. Ia menambahkan, jika gubernur beritikat menjalankan perintah perda, maka ada ribuan pagu anggaran kegiatan dalam kegiatan setiap APBD yang disahkan dan harus dilaksanakan. Pagu anggaran yang harus dilaksanakan Pemprov DKI, ujar Prasetyo, termasuk normalisasi sungai dan penanganan banjir Jakarta dalam APBD Perubahan 2019. Jakpro bungkam soal gagalnya tender sirkuit Formula E. Lelang tender pembangunan sirkuit Formula E dinyatakan gagal berdasarkan pengumuman di situs e-procurement PT Jakarta Propertindo Jakpro pada Senin 24 Januari 2022. Direktur PT Jakarta Propertindo atau Jakpro sekaligus Managing Director Formula E dan panitia lelang tender Gunung Kartiko menolak menjawab pertanyaan awak media perihal gagal lelang tender di sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Saya dilarang bicara, nanti saya dimarahin, katanya selepas rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD Jakarta pada Senin 24 Januari 2022. Lelang tender pembangunan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara resmi ditutup pada Selasa 11 Januari 2022. Sejak dibuka pada 5 Januari 2022, PT Jakarta Propertindo membuka tender proyek pengaspalan sirkuit Formula E dengan harga perkiraan sendiri HPS sekitar 50,15 miliar seperti tertera dalam situs http e-jakarta-propertindo.com. Pemenang tender bakal membangun lintasan balap Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Jakpro mencari perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan untuk konstruksi jalan raya, kecuali jalan layang, jalan rel kereta api, dan landas pacu bandara. Opsi lain adalah perusahaan yang menyediakan jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi. DPRD ragukan Jakpro soal sirkuit Formula E. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan meragukan PT Jakarta Propertindo bisa menyelesaikan pembangunan lintasan balap Formula E sesuai target setelah lelang tender gagal. Mengerikan sekali.
Artinya dari sisi pencapaian waktu kan meleset sekali karena proses tender itu sendiri paling cepat 3 minggu, kata Manuara Sihaan setelah rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Jakpro dan Sarana Jaya di gedung DPRD DKI Jakarta pada 24 Januari 2022. Kalau Jakpro mulai open bidding lagi untuk kedua kalinya, berarti makan waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Mundur lagi lah tambahnya. Manuara Sihaan juga mempertanyakan apakah Jakpro juga sudah menyiapkan dana 50 miliar. Dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jakpro mengatakan mereka memiliki dana korporasi untuk pembangunan lintasan Formula E. Next week kami akan tanya lagi Jakpro soal itu. Kami minta rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP. Apakah mereka punya dana korporasi itu? Kata politikus PDIP tersebut.